Bocah bagus, ucapnya saat sudah tepat di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. Setelat maneh, bocah iki wis bakal turu. Wayahe ora suwe maneh. Tersentak, Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya begitu menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita kali ini berjudul Cerita Tentang Mereka. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Kendiswari. Tiba-tiba suara laki-laki yang familiar muncul dalam benaknya. Kendiswari, batinnya bingung. Namun ketika dia mengucapkan kata itu, sosok wanita berkebaya hitam itu langsung menoleh. Raut mukanya marah dan menampilkan seringai yang menakutkan. Bocah wingi sore, ora usah melu-melu, bentaknya. Kaget, Bima hanya menundukkan kepalanya. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa itu Kendiswari? Kenapa sosok itu tiba-tiba marah padanya? Sekali lagi batin Bima bergejolak. Tidak sampai di situ, kali ini sosok wanita berkebaya itu justru menampilkan muka yang begitu seram. Separuh dari wajahnya hancur. Terlihat belatung menggeliat di setiap lubang-lubang kecil di setiap senti wajahnya. Astagfirullah, ucap Bima. Sementara Mbak Maya yang melihat Bima, ia tahu kalau pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi tetap saja ketika ditanya, Bima hanya menjawab tidak apa-apa. Malam kian larut. Pak Ade dan Bude sudah pulang. Semua penghuni rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Bima masih termenung memikirkan kejadian sore tadi. Dari mimpinya yang aneh sampai dengan nama Kendiswari. Apa arti dari Kendiswari sampai sosok yang mengikuti Mbak Maya marah? Sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Suaranya sungguh memilukan dan membuat bulu kuduk merinding. Penasaran dengan sumber suara itu, Bima bangkit untuk mengecek siapa yang malam-malam seperti ini menyinden. Dibukanya pintu kamar, semua lampu sudah dimatikan. Tapi ada satu yang terlihat sedang duduk di sofa depan TV. Iya, pandangannya tidak salah, itu sosok Mbak Maya. Sejak kapan dia bisa menyinden? Ucap Bima. Heran dengan apa yang dia lihat, Bima mencoba mendekati sosok itu. Masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mbak Mai, panggil Liri. Tidak ada sahutan, masih saja dia menyinden dengan alunan nada yang menyeramkan. Semakin penasaran dibuatnya, Bima kembali berjalan untuk menuju sepupunya. Mbak Mai, ucapnya masih sambil mendekat. Iya, kenapa Bim? Ucapnya tersenyum. Tapi senyumnya bukan seperti Mbak Maya, begitu dingin dan menyeramkan. Mbak Maya tadi yang nyinden? Tanya Bima. Masih tersenyum, dia kembali menoleh ke depan dan mulai menyinden lagi. Sedangkan Bima yang kebingungan dengan sikap sepupunya itu berniat untuk kembali ke kamarnya. Dan baru saja saat dia berbalik, wes tak omongi cah, ojo melu-melu, sing udu urusanmu. Terkesiap, Bima kembali menoleh.
Tapi kali ini sosok Mbak Maya sudah berubah menjadi wanita yang berkebaya hitam. Seringnya wajahnya begitu menakutkan. Matanya penuh dengan dendam dan ancaman. Raut muka kemarahan muncul di setiap guratan wajahnya. Seketika Bima gemetaran. Ia tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Keberanian yang dia dapatkan sudah hilang entah kemana. Sosok itu kini sudah berdiri. Aku ngerti kowe sapa. Tapi aku ora bakal ngejulke bocah kae. Kembali sosok itu berucap. Tersadar Bima berlari untuk menuju pintu kamarnya. Suara tawa wanita itu terdengar jelas di telinganya. Terengah Bima sudah duduk di atas dipan miliknya. Ikut campur apa? Batinnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dengan kejadian yang baru saja terjadi, Bima berharap ada seorang yang menemaninya malam ini. Matanya tidak mau terpejam. Suara sinden itu masih terus terngiang-ngiang di telinganya. Ketukan demi ketukan ia dengar dari arah pintu kamarnya. Berkali-kali namanya dipanggil. Bima tidak berani membuka mata dan terus berdoa berharap malam segera beranjak. Kali ini Bima menyerah dengan keadaan. Dia menangis dalam diam. Rindu dengan kedua orang tuanya. Malam ini dia begitu takut dengan apa yang dia lihat. Sosok itu memang tidak mengerikan, seperti sosok yang penuh dengan darah sekujur tubuhnya. Tapi aura intimidasi yang kuat entah kenapa Bima rasakan. Ketakutan yang menjalar di batinnya membuat dia tidak berani melakukan apa-apa. Mbak Maya di mana, Bude? Tanya Bima yang tidak melihat kehadiran Mbak Maya di meja makan. Mbak Maya katanya gak enak badan, Bim. Jawab Bude. Kamu sehat, Bim? Karena terlihat muka Bima yang kusut, ia hanya mengangguk, tidak mau menambah beban pikiran budenya. Segera Bima beranjak, pamit ingin melihat kondisi dari sepupunya itu. Tok tok tok. Mbak? Mbak Mai? Panggil Bima sambil mengetuk pintu kamarnya. Masuk aja, Bim, ujarnya. Saat Bima masuk memang terlihat Mbak Maya sedang meringkuk dalam selimut. Semerbak bau bunga melati juga tercium di setiap sudut kamar itu, mirip dengan bau yang muncul kemarin malam. Mbak sakit? Tanya Bima saat sudah duduk di pinggir dipan Mbak Maya. Iya Bim, cuma demam, kecapean mungkin. Ucapannya dengan nada serak namun berbeda dengan apa yang Bima rasakan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya Mbak Maya. Dan itu masih berhubungan dengan kejadian semalam yang ia alami. Ya udah Mbak, istirahat ya, kata Bima sambil beranjak untuk menuju pintu. Berjalan menuju pintu, dari ekor matanya jelas Bima melihat sosok wanita itu duduk di meja rias Mbak Maya. Kali ini dia sedang menyisir rambutnya dengan tangan dan bersenandung tembang Jawa yang membuat bulu kuduknya meremang. Tidak tahu harus berbuat apa. Bima melanjutkan berjalan untuk menuju meja makan. Pak Ade udah berangkat ya Bude? Saat sudah kembali ke meja makan. Pak Ade libur hari ini Bim, mau antar Mbak Maya ke dokter, kata Bude yang sudah duduk di meja makan. Kamu nanti kalau Pak Ade sama Bude belum pulang, panasin makannya sendiri ya Bim. Bima hanya tersenyum dan mengangguk memberikan isyarat kalau dia mengerti. Ya udah, Bima berangkat dulu ya Bude, ujar Bima sambil menyalimi budenya. Perjalanan untuk menuju ke sekolah masih sama saja seperti kemarin. Banyak angkot yang berseliweran tetapi selalu saja penuh dengan penumpang. Ah, bisa telat ini, gerutu Bima saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 lebih. Benar saja, sudah 10 menit berselang, belum juga dia mendapatkan angkot yang menuju ke sekolahnya. Pak, tunggu Pak. Terengah-engah Bima berlari sekuat tenaga untuk menuju gerbang sekolah. Sayang sekali, gerbang itu sudah ditutup. Beberapa guru dan Pak Ogi sudah menanti mereka. Sudah jam berapa ini? Ucap salah satu guru BK yang mendisiplinkan murid-murid di sana. Ada 8 murid yang terlambat. Tentu saja seperti sekolah-sekolah lainnya, murid yang terlambat pasti akan mendapatkan hukuman. Baik secara langsung seperti push up atau membersihkan area sekolah. Kali ini ada sedikit yang berbeda. Terlihat Panji berdiri di salah satu barisan siswa yang terkena hukuman.
Biasanya dia itu diantar jemput oleh orang tuanya atau sopirnya Pak Slamet, sehingga dia tidak pernah terlambat sekalipun. Tapi entah kenapa, ada yang berbeda pagi ini. Memang dia sengaja terlambat atau tidak, ada rasa bahagia yang muncul dari dalam diri Bima saat melihat keberadaan Panji. "Wah, kita emang jodoh ya Bim," ucapnya keras tanpa ada rasa malu sama sekali. Mendengar itu semua, Bima hanya melirik dan berusaha untuk tidak kenal dengan Panji. "Kalian itu udah telat, masih aja bisa bercanda. Hukuman yang pas buat kalian itu, yang tidak tertib, bersihin toilet gedung 2 di lantai dasar," perintah guru BK yang terlihat menyebalkan. Tidak melihat penolakan yang diberikan oleh Bima dan Panji, guru itu malah melenggang pergi saat sudah selesai mengabsen dan memberikan hukuman bagi tiap-tiap siswa. Dirasa percuma saja untuk komplain, beriringan mereka berdua berjalan untuk menuju ke toilet gedung 2. "Kamu tahu nggak Bim, toilet gedung 2 itu jangan dipakai, pasti kotor," ujar Panji sambil menghela napasnya. "Udah, kerjain aja, gak usah berisik," tukas Bima sebal. Sudah semalaman suntuk dia tidak tidur, paginya masih harus kerja ekstra membersihkan kamar mandi. Moodnya benar-benar kacau pagi ini. Sampainya di sana, Bima sedikit ragu. Terlihat bangunan toilet itu sungguh mengerikan dengan bayang-bayang pohon tanjung yang lebat. Suasana itu membuat Bima seketika bergidik membayangkan apa yang ada di dalamnya. "Kenapa Bim? Ayo buruan," ujar Panji yang sudah berada di mulut pintu toilet. "Kamu ngepel aja Bim, aku nanti sikat kamar mandinya," lanjut Panji yang bersikap sok baik. Namun ternyata ada udang di balik batu. Dia minta Bima ngepel agar supaya pekerjaan selesai terlebih dahulu. Sedangkan Bima dari tadi menguatkan mental berusaha setenang mungkin jika dia harus melihat demit yang menunggu tempat itu. Sudah beberapa waktu mereka berdua menggosok dan mengepel lantai kamar mandi. Beberapa kali pula Bima melihat ada tangan yang hilang muncul dari bak kamar mandi, seolah sedang bercanda. Dengan adanya kehadiran Bima dan Panji, mencoba tidak menghiraukan dan mengusir rasa takut, Bima mulai bersenandung untuk mengusir kegelisahannya. "Shh, Bim, ngapain nyanyi? Pamali, jangan nyanyi di toilet," tegur Panji saat mendengar Bima bersenandung. "Berisik kamu Ji, terusin aja kerjaannya, biar cepat kelar," tugas Bima yang dari tadi memperhatikan wanita yang duduk di atas sekat pembatas toilet. "Demi apapun, ke depan aku tidak akan pernah menggunakan toilet ini," batinnya. "Bim, suara kamu kok double ya?" ucap Panji tiba-tiba. "Ah, salah dengar kamu." Gila Bima yang memang sedari tadi tahu kalau ada sosok wanita yang mengikutinya bersenandung. "Tuh, double Bim," kata Panji lagi sambil terdiam dan mendengarkan dengan cermat. Kemudian dia mencoba berbicara. Siapa tahu memang ada gaung di toilet itu, tapi tidak ada gaung yang muncul di sisi manapun. Heran, Panji memandang Bima dengan tatapan penuh makna. "Ji, ayo," ujar Bima setengah panik. Sengaja dia menarik tangan Panji dan berlari meninggalkan toilet itu. "Kenapa sih?" kata Panji yang masih ngos-ngosan. "Kalian aja, ngapain kita lama-lama di sana?" gila Bima. Sedang Panji tidak melihat apapun, hanya bisa mengikuti kemana Bima mengajaknya pergi. Berjalanlah mereka berdua untuk menuju kantin sekolah. Untungnya banyak siswa yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Yang beberapa dari mereka masih menggunakan pakaian OSIS, jadi tidak ada yang menyadari kalau Bima dan Panji sedang menjalani masa hukuman. "Jangan di situ, sini aja." Sekali lagi Bima menarik lengan Panji. "Kenapa sih? Panas Bim di sini," tugas Panji. "Kamu itu lama-lama aneh Bim, kenapa sih? Nanti aku ceritain, jangan di bawah pohon itu," ujarnya. Merasa aneh dengan sikap Bima sedari kemarin, Panji berniat untuk mencecar Bima setelah ini. "Jadi kenapa? Dari kemarin kamu kelihatan aneh Bim," tanya Panji. Bima tidak menjawab pertanyaan Panji. Ada jeda beberapa saat, tidak ada percakapan yang muncul. Bima masih mempertimbangkan untuk bercerita atau tidak pada sahabatnya itu, hingga dia menghela napas. Kemudian Bima menceritakan kembali apa yang sudah dilaluinya beberapa hari ini. "Serius kamu?" ujar Panji yang masih tidak percaya dengan apa yang Bima katakan.
Bener kan? Pasti kamu juga ujung-ujungnya gak bakal percaya. Bukan gak percaya, Bim. Tapi kan semua yang kamu lihat itu dan kamu bicarakan itu di luar logika, ujar Panji sambil memijat-mijat keningnya, pusing mendengarkan cerita dari temannya itu. Tapi Panji percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Bima. Berbohong bukan sifat dari Bima. Dia tidak tahu karena Panji sudah mengenal Bima sedari lama. Terus sekarang kamu gimana? Ucapnya. Gak tahu aku, Ji. Tiap malam aku gak pernah tidur nyenyak, kata Bima lesu. Sepertinya kamu mesti cari pembimbing, Bim. Siapa tahu dengan ada yang membimbing, nanti bisa jauh lebih stabil kondisimu. Maaf ya, aku gak bisa memberikan solusi selain itu, ucapnya. Benar. Kenapa Bima tidak kepikiran dengan itu semua? Kalau memang ini harus terjadi dengan dirinya, setidaknya dia juga harus belajar untuk mengendalikan apa yang dimilikinya saat ini. Tetapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang mau dan bisa mengajari Bima tentang hal supranatural seperti ini? Bel pergantian pelajaran sudah berbunyi. Bima dan Panji segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sampainya di depan pintu, mereka berdua mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruang kelas untuk mencari bangku yang masih kosong. Sialnya bangku yang kosong berada di ujung dekat jendela, di mana Bima melihat sosok anak laki-laki yang kemarin mengikutinya sedang duduk menghuni bangku itu. Kenapa lagi? Ayo, dorong Panji agar Bima segera bergerak. Kamu yang ujung ya, ujar Bima mencoba menghindari untuk menduduki makhluk itu. Iya, ujar Panji. Namun saat Panji hendak duduk, sosok itu menghilang entah kemana. Merasa aman, Bima ikut duduk di sebelah Panji. Salah dengan apa yang dia kira, sosok hantu anak laki-laki itu sekarang justru berdiri tepat di samping Bima. Hawa yang dipancarkannya benar-benar membuat perasaannya menjadi sedih. Ngapain kamu nangis, Bim? Ujar Panji yang heran melihat Bima tiba-tiba menangis. Gak tahu aku. Bisa gila aku kalau gini terus, Ji. Paham akan yang terjadi dengan Bima, Panji hanya diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ji, tukeran dong. Ngantuk, aku mau tidur, ujar Bima yang memang sedari tadi menahan matanya agar tidak tertidur. Tadi gak mau di sini, sekarang minta tukeran. Wes kamu itu angel, Bim. Tugas Panji marah-marah. Namun tetap saja dia beranjak dan memberikan bangku yang dia pakai agar Bima bisa tertidur sebentar. Tidak butuh waktu lama, semilir angin yang berhembus melewati jendela membuat Bima terlelap hanya dalam hitungan menit. Saat ini Bima sedang berdiri di sebuah bangunan, mirip sekali dengan kelasnya. Bingung celinguan mencari Panji, tetapi tidak ada seorang pun yang dikenalnya di tempat itu. Kamu? Ucap Bima saat melihat anak laki-laki yang duduk tidak jauh darinya tempatnya berdiri. Tidak ada jawaban, anak laki-laki itu terus memandang tajam ke arah depan. Mengikuti arah pandangannya, Bima terkesiap. Beberapa orang sedang menggerombol. Dilihatnya beberapa sedang tertawa mencemooh. Sebagian lagi terlihat melempari gadis kecil dengan kapur di tangannya. Hentikan! Sudah cukup kalian melukainya, ujarnya sambil menghentikan teman-temannya yang sedang memukuli bocah wanita itu. Sekarang kamu jadi pembela pribumi, Willem. Apa kamu juga berniat menjadi salah satu dari mereka? Kata salah seorang siswa yang dekat dengan mereka. Tidak ada urusannya dengan itu semua. Kalian sudah keterlaluan, ujar Willem saat ini yang sudah jongkok di sebelah gadis cilik itu. Pergilah, atau kubuat kakimu patah, ancam Willem dengan tatapan yang tajam. Tidak ada yang berani menentang. Siapa yang berani dengan Willem, anak dari salah satu pembesar di daerah mereka. Kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan mereka berdua. Siti, kamu tidak apa-apa, katanya sambil membantu gadis kecil yang dia panggil Siti. Tidak apa, kamu pergilah. Nanti mereka akan semakin mempermainkanku, kata Siti dengan tatapan penuh dengan rasa dengki. Baiklah, lain kali aku tidak akan menolongmu lagi, ujar Willem sambil beranjak kembali ke bangkunya. Adegan pun berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di luar kelas. Dilihatnya kedua bocah tadi sedang duduk mendiskusikan sesuatu.
Begitu mencolok, si bocah laki-laki dengan kulit seputih susu, rambutnya berwarna coklat muda, sedang si gadis berkulit gelap dengan rambut yang berwarna hitam terurai. "Ternyata kamu pandai juga, Siti. Siapa yang mengajarimu?" kata Willem. Saat itu mereka duduk di bawah rindangnya pohon tanjung yang memang mendominasi tempat itu. Sesekali Willem mengerjapkan mata saat sinar matahari menyorot mengenai bola matanya yang berwarna biru cerah. "Aku membaca dan belajar," ucap Siti yang masih setia pada buku yang dia pegang. Willem beberapa kali berdecak kagum dengan hasil pekerjaan Siti. "Willem," ujar Siti setelah beberapa saat terdiam. "Iya." "Kenapa kamu mau berteman denganku?" ucap Siti yang masih duduk seolah-olah melihat tulisan dari buku yang ia baca. "Kenapa?" "Hanya karena ingin kurasa," jawab Willem tersenyum sambil memandang Siti dari samping. "Oh," hanya itu yang Siti ucapkan. Melihat senyum Willem, jantung Siti merasa berdebar. Teringat bagaimana Willem selalu mencoba untuk menolongnya di saat teman-temannya berbuat seenaknya, bahkan membulinya hanya karena dia seorang pribumi. Ada perasaan nyaman yang muncul saat dia dekat dengan anak tuanya itu. Memang kedua orang tua Siti bekerja untuk ayah Willem. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi. Karena kesetiaan mereka, maka Siti diberikan izin untuk bisa bersekolah di sini. Adegan tiba-tiba berganti lagi. Kali ini Bima berdiri di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar. "Tidak, tolong, hentikan. Dia tidak bersalah," ucap Willem mengiba pada orang tuanya. "Apa istimewanya gadis ini, Willem? Sampai kau membelanya setengah mati?" ujar salah seorang pria yang berdiri tepat di depan Willem. "Tidak, aku hanya berteman dengannya. Tolong," kata Willem yang sudah memohon untuk membebaskan gadis kecil yang saat ini sudah terlihat lemas. Badannya penuh dengan luka memar. Beberapa darah sudah mengering, bahkan sesekali masih terdengar rintihan kesakitan dari gadis itu. Ayah Willem memang terkenal dengan keangkuhan dan kekejiannya, tidak pandang bulu. Siapa yang berani dengannya pasti akan langsung mendapatkan ganjaran. Seperti saat ini, Siti sedang merengkuh kesakitan. Sudah beberapa waktu ini dia disiksa dengan keji, hanya karena berinteraksi dengan anaknya Willem. "Kamu tidak apa-apa," ucap Willem saat papanya sudah pergi dari hadapan mereka. Siti hanya mengerang dan menggeleng, takut dengan Willem. Dia mencoba menghindar saat bocah laki-laki itu mencoba menolongnya. "Pergilah, aku udah cukup merasakan ini semua," kata Siti lirih. Adegan kemudian berubah lagi. Terlihat kali ini riuh orang-orang di sekitar rumah itu. Beberapa dari mereka melihat panik dan khawatir. Bima mendekat. Kali ini yang dilihatnya, Siti sudah dalam posisi menungging. Kedua tangannya terikat pada balok kayu yang terbentang secara horizontal. "Sudah keberitahu, tidak usah mendekati Willem," teriak salah seorang laki-laki. Sementara itu, Siti hanya bisa menangis dan meratap. Dilihatnya kali ini Willem hanya berusaha untuk membebaskan diri dari orang-orang yang sedang memeganginya. "Tolong, itu salahku. Jangan dia," ucap Willem serak. Dengan sekali tebas, kepala bocah itu terjatuh dengan bunyi duk pelan di tanah rerumputan. Darah mengucur hebat dari leher gadis kecil itu, sedang Willem masih teriak-teriak melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Bima, kamu kenapa? Bangun, Bim," ujar Panji panik saat melihat Bima teriak-teriak minta tolong. Dilihatnya kali ini teman-temannya sudah mengelilinginya. Badannya bergetar hebat, tidak terkendali. Napasnya memburu dan masih meronta-ronta saat dipegangi oleh Panji. Seketika Bima muntah dengan hebat. Kejadian yang baru saja dia alami benar-benar terasa nyata. Tubuhnya masih gemetar hebat. "Bima, kamu kenapa? Ayo bantu teman kalian. Bawa ke UKS dulu," perintah Pak Hanif yang merupakan salah seorang guru yang sedang mengajar waktu itu. Dengan dipapa oleh Panji dan Pak Hanif menuju UKS, Bima terlihat lemas, kakinya tidak kuat untuk melangkah. Pikirannya masih melayang dengan kejadian yang barusan dia lihat. "Saya ke ruang guru dulu, hubungi orang tua Bima, kamu tungguin Bima ya,"
pinta Pak Hanif sambil berlalu keluar ruangan. Panji dari tadi hanya melihat keadaan Bima. Dilihatnya mata Bima masih tidak fokus, badannya masih gemetaran, bahkan keringat masih keluar di bagian pelipisnya. "Kamu kenapa, Bim?" tanya Panji. Menoleh sesaat, Bima kemudian memejamkan mata. "Jauh lebih buruk, Ji," ujar Bima lirih. Itu tidak seperti mimpi. Aku seperti ada di waktu kejadian itu." Bima merepet dengan tidak jelas. "Kamu ngomong apa, Bim?" ucap Panji kebingungan. Sedangkan Bima masih terus menghela napas, mencoba untuk menenangkan diri. Kejadian di mana dia melihat kepala gadis kecil itu ditebas membuat Bima benar-benar terguncang. "Ini, minum dulu," kata Panji sambil menyerahkan sebotol air mineral. Setelah dirasa tenang, Bima mulai menceritakan saat dia tertidur di dalam kelas tadi. "Sumpah, Bim," ujar Panji yang sekarang juga terlihat panik. "Terus gimana? Beneran kamu lihat sosok itu?" Bima hanya mengangguk dengan apa yang Panji katakan. Dia sendiri bingung dengan semua runtetan kejadian ini. "Pak Arif," ucap Bima lirih. "Siapa, Bim?" "Pak Arif, Ji, teman dari Pak Deku. Dia orang yang bisa dengan hal-hal seperti ini." "Maksudmu, kamu mau bertemu dengan dia?" tanya Panji. "Rumahnya di mana?" "Aku lupa jalan ke arah rumahnya. Ya aku inget sih, cuma masuk ke sebuah kampung Linggono," ucap Bima sambil mengingat-ingat jalan yang dilalui bersama Pak D-nya kemarin. "Itu jauh, Bim, dari sini. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti setelah kondisimu lebih baik, baru kita pikirkan untuk ke sana," ujar Panji. Seharian itu Bima hanya duduk rebahan di UKS. Sempat Pak Hanif menawarinya untuk pulang, tapi karena kondisi rumah Budi yang juga tidak ada orang, Bima memilih untuk sementara beristirahat di UKS saja. Dia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan wanita berkebaya hitam di saat kondisinya seperti ini. Kalaupun itu mimpi, kenapa terasa nyata? Batin Bima yang masih teringat kejadian yang dilaluinya. Siapa Willem? Siapa Siti? Kenapa aku diperlihatkan kejadian naas itu? Tok tok tok. Terdengar suara ketukan dari arah pintu yang membuyarkan lamunan Bima. Tanpa menunggu jawaban, Panji sudah masuk dan duduk di sebelah Bima. "Pulangnya aku antar, Bim. Aku minta dijemput sama Pak Slamet," ucap Panji. Mengangguk, Bima segera beranjak untuk pergi meninggalkan sekolah bersama Panji. Sampainya di rumah Bude, rumah itu terlihat sepi. Mobil yang terbiasa terparkir di garasi rumah juga tidak ada. "Belum pulang ya?" batin Bima saat mengecek jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awalnya memang Bima merasa was-was untuk masuk ke dalam rumah, takut jika harus bertemu dengan sosok wanita itu lagi. Tapi badannya begitu lelah dan ingin segera direbahkan. Memantapkan diri, Bima akhirnya mengambil kunci yang ada di pot dan membuka pintu rumah itu. Baru selangkah dia masuk ke dalam, semerbak bau bunga melati sudah masuk ke dalam hidungnya. Sempat ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi badannya benar-benar terasa letih, ingin sekali dia merebahkan di atas kasur yang empuk. Nekat, akhirnya Bima pun melangkah masuk. Buru-buru dia pergi ke kamar mandi tanpa menengok kanan kiri. Bahkan saat melewati kamar Mbak Maya yang sedikit terbuka, dia memilih untuk mempercepat langkahnya. Dia tahu ada sosok wanita dalam kamar itu. Terengah dia sudah berada dalam kamarnya. Dia selalu merasa aman di sini, seolah ada perlindungan yang tidak terlihat yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam kamarnya itu. "Bim, kamu udah pulang, Bim?" Terdengar sapaan budenya dari arah luar kamar. Lega. Karena ada orang lain dalam rumah ini, Bima sedikit merasa rileks. "Ya Bude, ini baru aja datang," ucapnya. "Ya udah makan dulu, Bim," ujar Bude dengan suara langkah kaki menjauh dari kamar Bima. Tidak enak jika harus diminta 2 kali. Bima beranjak menuju meja makan. Budinya sudah duduk di sana dengan raut wajah datar. "Mbak Maya sama Pak Ade kemana, Bude?" tanya Bima yang sudah duduk di meja makan. "Lagi keluar. Sebentar lagi pulang kok. Kamu makan dulu," ujarnya. Ada yang aneh. Budinya jarang sekali senyum-senyum sendiri melihat Bima, seolah tatapannya kosong. Lagi pula sejak kapan Budinya suka menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. "Iya Bude, Bima masih kenyang,"
ucap Bima. Tiba-tiba terasa apa yang ada di kantung Bima bergetar. Didengarnya Bude kali ini dia sedang bersenandung lirih dengan bahasa yang tidak Bima mengerti. Karena penasaran siapa yang mengiriminya pesan, segera Bima pun membuka HP tersebut. Bim, Bude sama yang lain pulang agak sore. Makanan sudah Bude siapkan. Kamu makan dulu aja. Bunyi pesan itu. Dek. Pesan itu berasal dari Bude. Kalau Budenya sedang pergi, lantas siapa yang ada di depan Bima saat ini? Perlahan Bima mengangkat kepalanya. Betapa kagetnya dia, sosok Bude sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam yang selalu mengikuti Mbak Maya. Tersenyum sosok itu melihat ke arah Bima. Saya wangi wae ambu mocah, ucapnya dengan masih menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kaget bukan main, Bima berlari untuk menuju kamarnya. Suara tembang lagu Jawa yang dia dengar semalam terdengar lagi di telinganya, dibarengi dengan aroma bunga melati yang menguar hebat. Stres dengan kejadian beruntun yang Bima alami. Kali ini dia hanya bisa merengkuh berharap Bude dan Pak D-nya segera pulang. Berpikir untuk menghubungi Panji, tapi HP-nya terjatuh saat dia kaget melihat sosok wanita itu. Bima, cah bagus, sing kuat, ojo kalah karo barang ora enak. Terdengar suara laki-laki itu, suara yang selalu menenteramkan Bima saat kekalutan dan ketakutan sedang menghantuinya. Berulang kali Bima berdoa dan menghela napasnya agar bisa tenang. Suara tembang Jawa masih terdengar dari arah luar. Entah sudah berapa lama dia tidak tahu, tidak berani untuk menengok jam yang terpasang di dinding kamarnya. Waktu terasa begitu lama, hingga terdengar deru suara mobil yang memasuki carport rumah itu. Sesaat Bima tidak menggubris, takut itu hanya tipu daya mereka agar Bima kembali keluar kamar. Assalamualaikum, terdengar Bude dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Lega, sungguh lega. Bima langsung beranjak dan membuka pintu kamarnya. Benar, itu adalah Bude dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Maya udah sehat? Kata Bima yang langsung menyelami Bude dan Pak D-nya. Sedangkan Mbak Maya justru terlihat aneh. Tanpa mengucapkan apa-apa, dia langsung beranjak untuk menuju kamar tidurnya. Terheran dengan sikap Mbak Maya, tidak biasanya dia langsung masuk ke dalam kamar. Apalagi saat jumpa dengan Bima. Mbak Maya kenapa Bude? Tanya Bima heran. Kecapean mungkin Bim. Dari tadi ngelamun terus. Pas diajak belanja juga cuma diem, ujar Bude. Merasa mungkin Mbak Maya butuh istirahat, Bima mengurungkan niat untuk pergi ke kamarnya. Kegelisahan mengelayuti Bima. Pikirannya terus melayang ke Mbak Maya. Beberapa kali dia mencoba untuk menepis bayang-bayangan buruk yang silih berganti hingga di kepalanya. Tok tok tok. Bim, Bima, kamu udah tidur? Terdengar suara wanita yang Bima tahu itu adalah Mbak Maya. Bergegas dia berdiri dan membuka pintu kamar. Belum Mbak, kenapa? Ujar Bima. Aku mau liatin kamu sesuatu, katanya sambil menarik Bima untuk mengikutinya. Kemudian mereka berjalan berdua. Ia meminta Bima untuk masuk ke dalam kamarnya. Kenapa Mbak? Sekali lagi Bima bertanya. Kali ini Mbak Maya sudah duduk di depan meja rias. Bau melati dalam kamarnya masih terasa menusuk indera penciuman Bima. Mbak Maya, pakai parfum melati? Tanya Bima yang mulai pusing dengan semerbak bau melati yang begitu kuat. Enakan Bim baunya. Dari kemarin aku mimpi ditemui wanita, sosoknya begitu cantik Bim, dan minta padaku untuk selalu memakai wewangian melati, ucapnya. Tidak menoleh ke arah Bima saat berbicara padanya. Justru sekarang dia malah sedang bercermin dan menyisir rambutnya yang panjang. Kamu gak apa-apa Mbak? Ucap Bima yang mulai merinding dengan apa yang dia lihat. Pasalnya senandung lirih tembang Jawa juga mulai keluar dari bibir sepupunya itu. Gak apa-apa Bim, justru aku sedang merasakan bahagia, ucapnya tersenyum. Bima mengedarkan pandangannya, mencoba fokus untuk mencari keberadaan dari sosok wanita berkebaya hitam itu.
namun nihil, tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. "Ya udah, aku balik ke kamar dulu ya Mbak," kata Bima. Tidak ada jawaban dari Mbak Maya. Dia masih terus menyisir rambutnya dan terus bersenandung lirih. "Bim, temenin Mbak dulu," ucap Mbak Maya saat Bima sudah mencapai daun pintu. Bima membalikkan badannya, tatapannya kini beradu dengan Mbak Maya yang sudah duduk menghadap ke arah pintu. Senyumnya terlihat mengerikan, tatapannya begitu tajam. Hawa dingin terasa muncul entah dari mana, yang membuat Bima merasakan hawa mencekam yang dia kenali. Seluruh bulu romanya berdiri dengan kuat. Suasana di kamar itu begitu terasa sesak. Ada sesuatu yang membuat Bima merasakan dirinya tertekan saat itu. Siapa kamu?" tanya Bima mencoba memberanikan diri. Dia tahu kalau sosok yang ada di hadapannya saat ini bukanlah sepupunya. Dengan tersenyum, Mbak Maya justru kembali bersenandung. "Aku Maya, Bim. Kamu lupa," ucapnya sambil berjalan pelan untuk menuju ke arah Bima. "Cah bagus," ucapnya saat sudah tepat di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. "Setelat maneh, bocah iki wis bakal turu. Wayahe ora suwe maneh." Tersentak, Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya begitu menakutkan. "Sadurunge kowe ana, aku wis ngerti kowe apa," ucap Mbak Maya yang kini menatap Bima dengan penuh kebencian. Jantung Bima berdebar dengan keras. Suaranya bertalu-talu hingga terdengar sampai di telinganya. Batinnya tidak lepas dari bacaan doa untuk mengusir jin. "Arep main-main kau aku, yen kuwi karepmu tak sanggupi." Langsung saja kali ini Mbak Maya mencoba untuk mencekik Bima. Kekuatannya begitu besar. Tersedak-sedak Bima kehabisan napas, mencoba untuk teriak memanggil Bude dan Pak D-nya. Namun yang muncul hanya suara dengkuran. Tenggorokannya begitu tertekan. Prak! Tiba-tiba Mbak Maya terlempar. Kini sosok wanita yang berkebaya hitam itu berdiri tepat di samping tubuh Mbak Maya yang terjatuh ke lantai. "Gendiswari!" Terdengar suara menggelegar yang muncul entah dari mana. Bima masih berusaha untuk mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Mendapati ada kesempatan, Bima membuka pintu dan berlari untuk menuju arah kamar Bude dan Pak D-nya. "Bude, Pak D!" ucap Bima panik sambil mengetuk pintu kamar mereka. "Kenapa, Bim?" kata Pak D yang sudah membuka pintu kamarnya. "Mbak Maya, Pak D, Mbak Maya!" ucapnya panik. Melihat kepanikan Bima, segera Pak D dan Bude berlari untuk menuju ke kamar Mbak Maya. Pintu kamarnya terkunci. Mai, Maya, buka Mai, kamu kenapa?" ucap Pak D panik. Beberapa saat tidak ada jawaban sampai pintu kamar itu terbuka. Mbak Maya dengan muka mengantuk kebingungan dengan orang-orang yang menggedor-gedor kamarnya. "Kenapa? Kok rame-rame gini?" ujarnya dengan masih mengantuk. Bima yang melihat itu semua bingung. Tadi kan Mbak Maya teriak-teriak," ucap Bima berbohong. Tidak mau langsung menceritakan apa yang barusan dialaminya. "Kamu ngelindur kali, Bim. Orang aku tadi pulang langsung tidur, badanku sakit semua," ucapnya. Melihat itu semua, Bima juga bingung. Padi dan Budinya yang awalnya panik mengira Mbak Maya kenapa-napa, justru malah sekarang melihat Bima dengan tatapan prihatin. "Kamu mungkin kecapean, Bim. Sekarang tidur lagi ya," ucap Budenya yang terlihat lelah. "Tapi, ya Bim, mungkin kamu lelah. Sekarang tidur Gi," ucap Mbak Maya sambil memberikan senyum penuh arti. Mau tidak mau kali ini Bima hanya bisa kembali ke kamar. "Apa benar tadi aku mimpi?" batinnya. Saat sudah duduk di tepian ranjang, saat dia tidak menyadari lehernya terasa perih di beberapa bagian. Di pegangannya memang ada semacam goresan-goresan kecil. Penasaran dia mencoba untuk bercermin. Benar saja, ada bekas kemerahan. Berarti yang dialaminya itu bukanlah mimpi. Ji,
besok anterin aku ke rumah Pak Arif ya. Bima mengirimkan pesan singkat kepada Panji. Kondisi ini membuat Bima bingung. Hampir dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana halusinasi. Lelah dengan kejadian seharian ini, dengan mudah Bima tertidur pulas di malam itu. Di sekolah saat Bima masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapati sosok hantu laki-laki yang sering duduk di bangku ujung dekat dengan jendela. Namun dia merasa beruntung. Sudah banyak kejadian di rumah budenya yang malam-malamnya penuh dengan teror, tanpa harus ditambah lagi dengan sosok yang memperhatikan sesuatu yang membuat dirinya makin pusing. Bima hanya ingin segera tahu dan mengerti kenapa semua ini terjadi kepadanya. Kita pergi sekarang aja, Ji, ajak Bima yang sudah tidak tahan dengan semua ini. Ngawur kamu, mau bolos? Ucap Panji yang heran. Belum pernah selama berteman, Bima mengajaknya untuk bolos sekolah. Udah yuk, buruan, kata Bima yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Arif. Dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka berdua saat ini sudah berada di luar sekolah. Berkat kemampuan Panji dalam hal membolos, dengan mudah mereka bisa keluar dari sekolah dengan melompat pagar dinding yang bersebelahan dengan perumahan warga. Segera setelah itu mereka berlari untuk menuju tempat yang aman. Udah buruan pesan ojeknya, kata Panji. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya mereka berdua sudah duduk dalam taksi online yang Bima pesan. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Pak Arif. Ini Bim kampungnya? Tanya Panji saat melihat gerbang perkampungan yang bertuliskan Kampung Linggono. Bener, ayo, ajak Bima. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kampung. Beberapa warga masih beraktivitas. Sebagian membawa rumput dan sebagian lainnya membawa cangkul di pundaknya. Sudah 15 menit mereka berjalan hingga Bima melihat salah satu rumah yang pernah dia kunjungi beberapa hari yang lalu. Saat sudah mendekat ke arah rumah itu, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di depan teras yang tak lain adalah Pak Arif. Assalamualaikum Pak, ucap Bima saat sudah dekat dengan Pak Arif. Waalaikumsalam, Mas Bima, mari duduk, kata Pak Arif mempersilahkan Bima dan Panji untuk duduk. Sebentar ya, ucapnya sambil masuk ke dalam rumah. Rumahnya adem ya Bim, ujar Panji yang mengedarkan pandangannya melihat-lihat kondisi sekitaran rumah. Tidak menjawab, Bima hanya memberikan isyarat untuk diam. Silakan diminum tehnya, kata Pak Arif yang sudah kembali dengan membawakan minuman dan makanan ringan. Jadi, ada yang bisa saya bantu Mas? Maaf sebelumnya Pak. Bertemu pagi-pagi sekali, ada yang ingin saya tanyakan pada Pak Arif, kata Bima. Pak Arif tersenyum. Soal apa yang kamu lihat? Ujarnya. Bima pun mengangguk dan mulai menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dia bisa melihat mereka. Saat Bima sudah selesai bercerita, Pak Arif hanya terdiam. Matanya terpejam tidak berani menegur. Bima hanya bisa menunggu. Mau tidak mau memang harus seperti ini Mas. Ini memang jalan yang harus kamu tempuh. Kamu juga harus mengendalikan ketakutanmu. Mereka juga tidak lebih dari kita. Mereka juga makhluk ciptaannya, ujarnya. Berarti kejadian semalam itu memang nyata Pak? Tanya Bima. Spontan ia juga menyentuh lehernya yang masih terasa perih. Tak luput dari pandangan Pak Arif, dia minta izin untuk melihat luka yang ada di leher Bima. Satu tangan Pak Arif menyentuh luka itu, rasanya benar-benar panas. Aduh, erang Bima. Sudah, tidak apa-apa. Setelah ini akan sembuh, ujar Pak Arif. Sosok wanita yang kamu lihat di belakang anak Wawan itu memiliki energi negatif yang kuat. Beruntung kamu punya penjaga yang melindungimu. Penjaga Pak? Iya penjaga. Bukannya kemarin saya sudah bilang kalau leluhurmu memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi seluruh keturunannya, kata Pak Arif yang mulai menyalakan rokoknya. Kalau begitu, kenapa sosok wanita itu mengikuti Mbak Maya Pak? Bukannya kami dijaga? Tanya Bima. Otaknya berpikir keras. Kalau memang ada sosok penjaga yang melindungi seluruh keluarga mereka, kenapa dia dan Mbak Maya mendapatkan gangguan gaib dari sosok lain? Tidak semua wadah dari keturunan simbahmu bisa memiliki kemampuan
untuk berinteraksi langsung. Wadah yang dipilih sudah merupakan takdir, yang berarti kamu sendiri juga berperan dalam menjaga saudara-saudaramu, Bim. Jelas Pak Arif. Bima merasakan merinding sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa ini terlalu besar untuknya. Di umurnya yang masih sangat muda, apa dia punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya? Waktu akan terus berjalan, di mana saat itu kamu sudah mencapai kematangan tanpa harus mendapatkan bimbingan dari orang lain. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan, terutama yang berhubungan dengan hal gaib. Kemampuan itu berkembang, Bim, ibarat pisau, kalau tidak diasah juga pasti akan tumpul, ujarnya. Bima terdiam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Arif. Dia ingat dengan mimpinya bertemu dengan kakek-kakek yang mengucapkan hal yang serupa.